Ya, itu. Ya biar paham lah ya. Mungkin bagi yang diperjalankan mah kayaknya tertarik dengan ucapan saya, ya. Banyak tertarik lah. Ya saya bisa merasakan lah, tertarik gitu. Karena kalau di dalam ilmu gaib itu ada bahasanya, yaitu ada bapak batin, ada bapak lahir, kan aneh. Kan gitu. Itu, ya. Ya, lanjut Itu apa Mas? apa namanya, tentang, ya betul itu tadi tentang Satrio Piningit itu yang memang orang-orang yang diperjalankan kemungkinan besar itu nanti orang-orang yang diperjalankan itu bisa juga menjadi Satrio Piningit, juga bisa menjadi pengikut Satrio Piningit juga gitu. Atau seperti apa nih menurut pandangan sampean ini? Bisa Mas ya. Karena yang saya tahu itu istilahnya. Makanya kenapa Satria Piningit itu dia tidak punya semacam perkumpulan, tidak semacam punya pondok pesantren, atau tidak punya semacam gitu istilahnya. Karena dia itu istilahnya jelas udah diatur kan segalanya, Allah atur-atur. Nanti turut titisan ini, turunan ini itu nanti menyatu. Otomatis pas waktunya SP bahasanya lah ya. Kalau di Imam Mahdi diislah lah ya. Kalau udah disahkan SP atau mungkin di sana diislah Imam Mahdi ini, yang titisan-titisan yang diperjalankan ini yang betul-betul sejalur itu otomatis dikasih tahu, Akan mengumpul ya, akan akan muncul menjadi. secara sendirinya gitu kan istilahnya. Karena saya sering, contohnya lah mungkin Mas juga sering baca ya, kiai ini katanya harus jalan ke sini, contohnya siapa waktu saya Bangkalan itu Khalil kan, bisa ada petunjuk begini 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 begini, terus Imam Syekh Nawawi juga tahu bahwa dia akan murid tapi nanti aja dulu, menghindar dulu, begitu istilahnya, ibaratkan begitu Mas. Jadi nanti ujung-ujungnya ya kan begitu. Nah seperti begitu mungkin kalau dalam perjalanan hal-hal kegaiban gitu ya, apalagi nanti piningit. Karena yang namanya juga piningit lah ya istilahnya, yang namanya juga istilahnya pilihan lah ya, harus beda dari yang lain gitu. Oke, ini kira-kira menurut sampean ini kan katanya nih akan ada zaman baru, zaman keemasan. Lah sedangkan di Nusantara ini, Indonesia ini kan masih zaman namanya demokrasi atau zaman presidensil. Ya, itu gimana nih kira-kira itu untuk membalikan yang begitu luar biasa itu. Ini Sedangkan ya itu Masnya. Menurut saya kalau dalam Ramayana Joyoboyo tidak ada presiden ke-8. Kalau lihat ramalan nih, kita kan tradisi orang Jawa kan percaya dengan ramalan, percaya sekali Joyoboyo ya, atau Romo Warsito ya gitu, atau apa istilahnya Prabu Siliwangi, Uga Wangsit Siliwangi. Yang menurut saya nih, sekarang ini akan timbul kerusuhan Mas, akan timbul kerusuhan. Ada terpilih seseorang, tapi akan ribut terus dengan ribut Mas, akan ribut dengan ribut terus. Jadi sebetulnya ini akan zaman tadi itu bilang kekosongan, ini kekosongan, nanti akan kosong ya gitu. Berarti kalau nggak ada presiden lain lagi ya mungkin Jokowi lagi yang naik. Logika nih, ini secara logika nih ya, mungkin ini menyangkut dengan biar nggak kayak YouTuber lain lah, meramal gitulah, saya biarin nggak apa-apa. Gini contohnya, kenapa bahasanya gitu kan istilahnya Prabowo dengan Gibran begitu. Kalau menurut saya ya istilahnya dia akan menang ya, dia akan menang. Tapi kan istilahnya Prabowo ini udah tua Mas. Nanti dengan kecapeannya kompanyo atau terlalu gembira, dia udah berapa kali pas jadi presiden, tiba-tiba sakit, meninggal. Masa anaknya yang jadi kecil otomatis digadengkan lagi, semua setuju. Bapaknya lagi yang naik, anaknya yang jadi wakil presiden. Ini menurut juga saya nih, ya, ya, pandangan saya nih ya, istilahnya, ya, gitu. Ada pandangan saya. Nah, disitulah timbul kekisruhan, timbul perang-perangan, timbul perang-perangan. Nah, udah gitu, baru di situ istilahnya tidak presiden lagi gitu. Karena oleh Jokowi nantinya, ini maaf nih, ya, itu akan dibubarkan itu
Istilahnya DPR itu dibubarkan. Dia ngeluarin dekret presiden. Coba aja lihat aja nanti, Mas. Ramalan saya ya. Lihat aja nanti ya. Ini kan seluruh ini sampai ke Malaysia kan, dan dengar ya. Lihat aja gitu. Ya. Itu secara kalau kita merujuk bahwa tidak ada kan presiden ke-8, kan begitu, tidak ada lagi presiden terakhir. Kenapa tadinya peramal-peramal itu, apalagi orang-orang Jawa percaya begitu, tapi kenapa berubah pendiriannya setelah lihat situasi sekarang, kan aneh gitu ya. Nah, akar permasalahan kerusuhan itu, nah istilahnya yaitu perang-perangan. Nah, timbullah, makanya tidak perlu lagi ada istilahnya presiden, nantinya akan muncul lah gitu istilahnya, akan muncul karena dengan kekacauan ini akan timbul, muncullah itu gitu. Jadi dengan munculnya, bahasanya kalau dalam ramalan Wangsit Siliwangi istilahnya, nanti kalau Gunung Halimun guys, orang kita malah kalau apa istilahnya ngageruan itu apa ya, bisa aja bahasa gunung ngageruan paling meletus lah ya istilahnya gitu. Karena dengan meletusnya semua gunung-gunung, nanti munculnya SP ini, bencana di mana-mana, negara ini kekacauan gitu. Karena di dunia juga sama perang, di Irak bisa merajat terus merambat semua negara-negara, juga di Eropa juga perang. Jadi tidak menghiraukan negara kita juga. Nah, kita ini baru gontok-gontokan, baru istilahnya yaitu berang Bratayuda. Nah, disitulah muncul. Jadi mau jadi presidennya, jadi pemimpinnya tidak susah. Dia menunjukkan dengan kesaktiannya, dengan betul-betul kepingitannya dia muncul, udah tidak pingit lagi, dengan kesaktiannya yang lebih dari orang baru situ percaya, ya ialah diangkat. Kan begitu. Mungkin bisa juga seperti itu ya, karena memang di Prabu Joyoboyo mengatakan kemunculannya setelah goro-goro kan ya gitu. Iya, ini. Makanya hati-hatilah ya, hati-hati ini dengan pemilihan presiden sekarang ini, hati-hati sekali ya istilahnya. Karena menurut logika, menurut penerawangan saya, Ganjar menang, tapi yang jadi presiden ini. Nah, itu di situ akan timbul rame, Mas. Ini tidak nerima, karena ini menang, kok yang jadi presiden ini. Itu. Ya. Ya, ini mah obrolan lah, intermezzo ya, Mas ya. Ya. Ya, intermezzo lah ya. Ya. Ini kapan mau ke Kebumen nih? Mumpung masih di Kebumen saya. Saya tadi di tempat Sungkondo gitu ya. Sungkondo ketemuan di mana? Apa di Kebumen atau di mana? Nah, gitu kan istilahnya. Kata saya itu malah istri pengen ikut lah katanya Kebumen, katanya kan gitu. Pengen ikut kata saya itu. Ya nantilah, lihat cari waktunya ya, karena Januari ini saya udah fokus lah gitu ya istilahnya. Udah ada kerjaan-kerjaan, mungkin nyambung ke yang yang kemarin saya ajukan di sana lah ya, untuk Padepokan Lokajaya lah ya. Mungkin Pak Kiai mungkin lagi kesibukan, jadi nggak ada kabar-kabar lagi lah ya. Jadi gitu Mas Surya. Jadi yang tadi sebut wali itu betul, wali banyak, wali itu mah, wali itu banyak. Cuma di sini dibilangnya oleh Rasulullah itu imam. Imam beda. Rasulullah namanya juga bilang imam, yaitu imam beda. Imam itu pemimpin seluruh dunia gitu. Beda lagi gitu. Jadi beda kelasnya. Satrio itu kan memimpin Nusantara ya. Kalau menurut saya itu saya yang salah nih. Kalau Imam Mahdi itu kan sedunia, itu beda atau sama sih Satrio dan Imam Mahdi itu? Gini, kalau di kita ini punya pakem lah ya, jadi punya bahwa kita ini akan pemimpin mercusuar dunia. Indonesia kan jadi mercusuarnya dunia, berarti kan sama kayak Imam Mahdi. Berarti itu juga yang saya pernah dibahas waktu itu. Makanya kejadiannya hampir mirip di Arab itu. Nanti Imam Mahdi mau dikejar gitu, yang ke Mekah itu mau dibunuh, dibelahlah, tenggelamlah orang-orang yang mengejarnya. Di kita ini Pulau Jawa dibelah dua. Apa mirip-mirip? Nah, masa peramal kita ini Joyoboyo ini hanya ngarang-ngarang saja? Kan tidak. Ya, karena dia seorang raja ya istilahnya. Titah raja lah bahasanya, kalau ininya mungkin bisa jadi sabda lah, sabda dadi kan begitu ya.
Gitu. Gitu. Jadi istilahnya menurut saya orangnya itu juga Mas ya, orangnya itu juga. Cuma nanti kalau jadi pemimpin barulah Ratu Adil. Kenapa dibilang Ratu Adil? Karena kan nanti di Arab, di Amerika, di mana itu semua punya pemimpin. Cuma di Indonesia ini pemimpin paling besar, jadi ratunya kan begitu. Jadi rujukannya, makanya sebutlah Ratu Adil. Gitu. Gitu. Jadi kembali ke bahasanya ya surat An-Naml itu, bahwa kalau semua pingin makmur adil itu ya harus ada ratunya. Jadi ada pemimpin yang betul-betul ya kayak ibu lah gitu kan, bukan jadi berkan perempuan yang kayak ibu ngayomi ke sana sini, anak yang besar juga di ini, anak yang tengah juga begini, anak yang kecil begini juga kan begitu. Biar gimana caranya? Nah, ibaratkan begitu. Gitu. Jadi negara-negara lain juga diayomi nginu ke negara kita gitu. Ya. Mana lah ya? Ya itu tadi betul ya. Jadi ya memang semua itu rahasia Allah ya, untuk apalagi seorang yang terpingit itu, yang nutupin itu bukan jin, bukan siluman, tetapi Allah Subhanahu wa taala mungkin mengutus malaikat atau mengutus para leluhur-leluhurnya yang diutus untuk menutupi jati diri Satrio Piningit itu, karena mungkin Mas. Nah, disinilah bahasa yang tadi kembali yang saya tahu nih ke alam gaib. Jadi yang namanya maksudnya Satria Piningit punya ilmu namanya laduni, Mas. Jadi laduni ini tidak ada yang tahu, bangsa jin juga tidak tahu, leluhur-leluhur juga nggak semuanya tahu, gitu kan istilahnya. Karena apa? Dia itu mempunyai ilmu laduni. Nah, yang maksud ilmu laduni itu yang tadi saya ngajari murid juga, nggak bohong nggak cerita ya istilahnya. Nantilah kita saya bawa lah, mungkin kalau saya ke Mas akan saya samper orang. Ya itu bisa begini, bisa orang tahu sampai ada istilahnya pasiennya itu ribuan, banyak juga ya, ratusan gitu lah, banyak hati. Saya tanyakan ke pasiennya gitu. Ada seorang mahasiswa, Mbak, Neng, gitu saya itu. Istilahnya, kok percaya ke kan mahasiswa, Mbak, kok tahu ke ini ke Mas Darisman, kok percaya ke dukun? Kata saya kan bilangnya gitu. Saya tuh kaget, katanya, Pak, kok Mas Darisman tahu pacar saya ada berapa? Sampai IP saya tahu dia. Kok aneh? Itu bukan ilmu laduni. Bukan itu, Mas. Itu saya ngajarkan caranya gitu. Beda ilmu laduni itu. Menurut saya. Jadi ilmu laduni ini semua di alam gaib pun apapun tidak ada yang bisa lihat kecuali ya mungkin Allah, para nabi, iblis, dajjal. itu tingkatannya tinggi ya, Dajjal itu. Kalau saya cerita di sini, Mas, halu lah, nanti dibilangnya halu lah ya. Udahlah ya istilahnya, bisa takut halu lah saya ceritanya ya. Saya kan udah bilang gitu dari awal, alam jin mana yang tidak masukinnya pasti ketemu lah dengan dia itu, Mas. Ya. Iya. Memang sakti tanpa jaji itu adalah yang menjadi ilmu daripada Sang Kinasih Satrio Piningit.